Pemirsa, Indonesia dinilai sedang masuk darurat judi daring. Berdasarkan data PPATK, perputaran judol telah mencapai 600 triliun rupiah. Mirisnya judi online sudah menyasar anak umur 10 tahun ke bawah. Belakangan ini maraknya pengungkapan kasus judi online oleh aparat penegak hukum membuat Indonesia masuk dalam darurat dalam kasus judi daring. Terkait hal ini, fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti permasalahan tersebut lantaran setidaknya lebih dari 4 juta orang di Indonesia terdeteksi melakukan judi online. Berdasarkan data PPATK yang dihimpun oleh pihaknya, perputaran judi online telah mencapai 600 triliun rupiah yang turut menyasar anak dengan rentang umur 10 tahun ke bawah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menjelaskan, Indonesia mengalami kerugian akibat judol mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga harus dikendalikan dan diatasi secepatnya. Kita amat menikmati banyaknya progres yang kita dapatkan dan kemudahan dari digitalisasi, akan tetapi ada satu dampak yang negatif, yaitu adalah judi online. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengendalikannya, karena kerugian terhadap ekonomi sangat besar. Ratusan triliun uang warga Indonesia terbang lenyap dari bumi pertiwi karena perjudian ini. Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Denny Kustoni mengaku pihaknya mengalami kesulitan saat memberantas judi online lantaran para bandar bermain dan mencari celah hukum agar tak terkena tindak pidana. Ditambah lagi, server yang digunakan dari luar negeri bertepatan pada negara yang melegalkan permainan judi online. Sama tracing tadi dan menggunakan itu servernya ada di luar. Artinya apa, lokusnya di mana? Luar negeri. Orang main pakai kripto, kemudian kriptonya menggunakan kripto Binance. Binance-nya ada di mana? Di luar negeri. Berarti yang ada di sini siapa? Pemain. Berarti kan hanya 303 bis. Di undang-undang itu nggak bisa, karena mentransmisi yang bermuatan judi. Ketika server itu dilegalkan di negara tertentu, kita kan nggak bisa nangkep kepada negara tersebut. Diketahui dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online banyak menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan. Apabila dibiarkan, dampak judi online akan semakin membahayakan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak buruk judi online sudah banyak dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Seorang ibu rumah tangga terpaksa bercerai dengan suaminya yang kecanduan judi online. Hal tersebut terungkap saat Menkom Digi Mutia Hafid berdialog bersama warga di Cilincing, Jakarta Utara. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu kok jahat, sampai kita reverse gitu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis mendengarkan curhatan warga saat acara literasi digital dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah dan masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Dalam acara ini banyak ibu-ibu yang curhat tentang bahaya judi online yang mereka rasakan. Ada yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sang suami kecanduan judi online. Bahkan ada yang harus bercerai karena tidak tahan dengan suami yang kecanduan judol. Ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat, terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan, ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan wilayah Cilincing merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid optimis jajarannya secepat mungkin meredam situs-situs judi yang bertebaran di dunia digital. Dirinya juga mengakui melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk terus memberantas judi online dan melibatkan pihak khususnya aparat penegak hukum.
restrukturisasi di dalam sebuah tubuh kementerian yang cukup besar ini memang perlu waktu dan PR. Karena yang kita ganti bukan cuma struktur tapi manusia-manusia. Kita tempatkan di bidang-bidang baru yang mungkin bagi mereka sebelumnya bukan di situ, dan jujur ini perlu waktu. Jadi mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini kami bermitranya dengan Komisi 1. Kemarin juga sudah banyak masukan dari teman-teman. Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan. Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain ya memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus optimis gitu ya.